Shalom jemaat Karis, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada. Kami percaya kabarnya adalah luar biasa, karena Tuhan Yesus adalah yang sungguh-sungguh telah menyelamatkan kita sampai dengan detik ini, juga memelihara kita dengan sempurna. Saatnya Tuhan memberikan satu hari untuk kita dapat berjumpa dengan Dia. Inilah sahabat kita mau masuk gerbang Tuhan, kita mau memuji dan kita mau bertemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita dapat menyembah dan memuji Dia, bertemu Dia dimanapun Dia inginkan kita jadi apa untuk di dunia ini. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan ya Allah Bapa. Terima kasih untuk setiap sepanjang minggu kemarin Bapa, untuk pemeliharaan-Mu, untuk kesehatan yang boleh kami terima, untuk setiap berkat yang sudah kami terima Bapa sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah waktunya kami mau berjumpa dengan Engkau, kami mau beria-ria bersama dengan-Mu Tuhan. Bapa, kita kuaskanlah semua haus dan lapar kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi kami yang lebih lagi Bapak. Setelah kami tidak mengikuti ibadah online ini, kami akan lebih lagi Bapak melekat padamu, karena tanpamu kami tidaklah ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini Tuhan, karena semuanya Engkau sungguh sangat baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan saat kita mengenal Dia lebih dalam lagi, segala sesuatunya Dia akan menyempurnakannya di bumi seperti di surga. Mari kita akan siapkan hati, kita akan mau belajar dalam setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti. Mari kita buka mata, buka hati kita, buka hati rohani kita untuk sungguh-sungguh kita mau mengenal Dia lebih lagi melalui firman-Nya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu,
Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kalau kita ada pada hari ini, semua karena kasih karunia Allah semata-mata. Perjanjian berkat adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. Tema khotbah pada hari ini adalah iman kepada janji Tuhan. Mari kita dengarkan bacaan firman Allah yang terambil dari Roma 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Abraham disebut Bapak orang beriman. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Allah datang kepada Abraham, dia berasal dari keluarga kafir. Ur Kasdim, tempat di mana dia tinggal, adalah daerah di mana penduduk yang ada di sana penyembah berhala. Kemudian Allah datang kepada Abram, waktu itu namanya Abram, dan berfirman kepada dia. Mari kita dengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada Abram dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Haleluya. Abram adalah dari keluarga yang beradah. Keluarga penyembah berhala. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, Allah datang kepada dia, mengunjungi dia, menghampiri dia, melawat dia. Datang secara pribadi kepada Abram, dan Allah berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu ini dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah langsung menyampaikan firman kepada dia. Kemudian Allah berjanji kepada Abram, ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah janji-janji Allah yang luar biasa kepada Abram pada waktu itu. Kemudian ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, menarik sekali. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah di dalam Roma 4 ayat yang ketiga, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram percaya kepada Allah. Meskipun dia belum melihat,
Dia tidak tahu tempat di mana yang Allah mau dia pergi. Dia belum pernah ke sana. Tetapi dia percaya kepada Allah. Dia percaya akan janji Allah. Dan karena itulah dia taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada janji Allah. Abraham percaya bahwa apa yang Allah katakan kepadanya akan digenapi oleh Allah sendiri. Abraham percaya bahwa Allah adalah pribadi yang luar biasa. Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Allah adalah pribadi yang maha tahu. Allah adalah pribadi yang dahsyat, yang luar biasa. Dan dia percaya kepada Allah. Karena kepercayaannya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan punya rencana yang besar bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih orang tua kepada anak itu sangat berbeda dengan kasih Allah kepada kita. Orang tua yang sangat mengasihi anak, dia akan melakukan yang terbaik. Namun sebagai orang tua dia terbatas. Sehebat apapun orang tua, dia adalah manusia yang punya keterbatasan. Kasih Allah kepada kita jauh lebih tinggi daripada kasih orang tua kepada anak. Orang tua tidak akan mungkin membiarkan anaknya kelaparan. Orang tua tidak akan mungkin membiarkan anaknya hidup dalam penderitaan. Orang tua akan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak. Memberi makan, memelihara, merawat, menyekolahkan, dan sebagainya. Nah, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Dan dia memimpin kita untuk menerima dan menikmati yang terbaik dari dia. Dan dia memelihara hidup kita setiap hari. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Persediaan Allah tidak pernah berkurang. Persediaan Allah tidak terbatas. Persediaan Allah adalah untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya supaya kita hidup dalam perjanjiannya. Pada waktu Allah berjanji kepada Abraham, itu sesungguhnya Allah membuat perjanjian dengan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya manusia tidak bisa disetarakan dengan Allah. Karena itu Allah membuat janji. Bukan berdasarkan siapakah Abraham itu. Bukan berdasarkan status sosial. Bahkan sebelum Abraham percaya, Allah sudah membuat perjanjian. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Manusia berjanji belum tentu bisa ditepati. Kalau kita berjanji, kita harus berusaha untuk menepati janji tersebut. Karena kalau kita tidak menepati janji, maka orang menilai kita tidak konsisten.
Kepercayaan orang terhadap kita akan berkurang apabila kita tidak menepati janji dan tidak menepati janji. Tetapi tetap manusia tidak sempurna. Bisa saja ada janji yang tidak bisa dipenuhi. Karena manusia tidak sempurna dan terbatas. Tetapi Allah adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki seluruh kekayaan, Allah yang punya langit dan bumi. Bahkan Allah yang menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pada waktu dia berjanji kepada Abraham, Allah menepati janji tersebut. Allah memperhitungkan iman Abraham, percayanya Abraham sebagai suatu kebenaran. Dalam perjanjian lama, iman disebut emunah. Ada 3 pengertian dari kata emunah. Yang pertama artinya ketetapan. Apa yang Allah sudah tetapkan, maka itu tidak akan berubah. Langit dan bumi akan bergoncang, tapi firman Allah, iya dan amin. Kalau Allah sudah berjanji, maka dia akan menepati janji itu. Firman Allah mengatakan, kalau kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menjadi anak Allah. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah ketetapan yang Allah buat. Allah telah menetapkan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ada ungkapan yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Tetapi jalan menuju sorga hanya satu. Yaitu di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu tidak bisa. Kata firman Tuhan. Arti emunah yang kedua adalah keteguhan. Bagaikan batu karang yang diterpa ombak senantiasa. Tapi batu karang yang teguh itu tetap kokoh, tetap kuat, tidak hancur diterpa ombak dan gelombang sekalipun. Tuhan mau orang yang percaya, teguh hatinya di hadapan Allah. Karena itu pada waktu Tuhan Allah mengangkat Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Tuhan berkata berkali-kali kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, meskipun kita mengalami pergumulan yang berat karena pengaruh COVID-19 di seluruh dunia ini, banyak anak Tuhan yang bergumul mengalami pergumulan yang berat, yang besar. Ada yang di PHK, ada yang penghasilannya menurun, ada yang tidak bisa bayar rumah, tidak bisa bayar cicilan mobil dan sebagainya. Banyak orang yang menderita, yang mengalami kesulitan. Tetapi sebagai seorang yang percaya, kita harus yakin bahwa Allah memelihara kita, Allah melindungi kita, dan Allah memberkati kita sekalian. Dan Tuhan mau hati kita teguh di hadapan. Arti ketiga dari emunah adalah kebenaran. Apa yang Allah katakan benar, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang mutlak hanya ada di dalam diri Allah. Karena Allah adalah sempurna adanya. Kebenaran yang Allah tetapkan adalah kebenaran yang sejati. Dan waktu Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu sebagai
kebenaran. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kebenaran yang kita ketahui memerdekakan kita. Kita dimerdekakan dari apa? Dari kebodohan. Alkitab berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi supaya kamu mengerti kehendak Allah. Karena kebenaran adalah wujud dari kehendak Allah kepada semua umat manusia. Dan sebagai orang yang percaya, waktu kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu membebaskan kita dari kebodohan. Membebaskan kita dari pengaruh-pengaruh yang jahat. Karena kebenaran memerdekakan kita. Melepaskan kita dari belenggu-belenggu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran Allah. Allah telah menetapkan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita itu tidak bergantung dengan keadaan kondisi hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara. Seandainya pun kita menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan akan terus menyertai kita, menolong kita, membawa kita kembali ke jalan yang benar. Allah menetapkan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Allah menetapkan itu, dan itu adalah suatu kebenaran. Kehadiran Allah tidak bergantung dengan keadaan atau kondisi yang kita alami sehari-hari. Allah tetap hadir bersama kita, menyertai kita, memelihara kita, dan melindungi kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, jangan khawatir dan jangan takut. Karena kebenarannya adalah Allah menyertai kita. Allah memelihara kita. Allah melindungi kita. Itu adalah janji Allah kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Janji Allah kepada Abraham. Janji itu juga adalah bagian dari hidup kita sebagai orang percaya. Galatia 3 ayat 6 sampai 9, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya. Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut anak-anak Abraham secara rohani. Dengan demikian janji Allah untuk memberkati Abraham, memelihara hidupnya, menjaga dia, melindungi dia. Janji itu adalah bagian dari hidup kita di mana Allah meneguhkan perjanjian yang dia buat, yang dia sampaikan kepada Abraham. Ayat yang ke-9 Galatia 3, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham ya, yang beriman itu. Jadi kita yang hidup dari iman,
percaya kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, kita diberkati bersama-sama dengan Abraham, orang beriman itu, atau bapa segala orang beriman. Iman dalam perjanjian baru adalah pistis, yang artinya pertama percaya. Yang kedua artinya adalah taat. Dan yang ketiga artinya adalah setia. Tuhan mau kita percaya apa yang Dia katakan kepada kita. Karena apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan akan pasti digenapi oleh Tuhan. Dia mau kita percaya dengan segenap hati kepada Dia. Dan Dia mau kita taat kepada firman. Karena ketaatan kita kepada Tuhan itu membawa kita kepada berkat-berkat yang Allah sudah sediakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketaatan kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya akan melepaskan berkat-berkat Allah di dalam hidup kita. Ketaatan kita kepada firman Allah akan melepaskan kuasanya di dalam hidup kita. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berfirman, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak ada menjadi ada. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Tuhan Allah kita Maha Kuasa. Dia mengasihi engkau. Dia memelihara engkau. Dia memberkati engkau. Dan Dia menyediakan berkat-berkat berlimpah-limpah untuk saudara, untuk keluarga saudara, untuk kita sekalian, untuk gereja Tuhan, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Tuhan mau kita taat kepada firman-Nya. Dan Tuhan mau kita tetap setia. Barangkali ada di antara Bapak Ibu belum mengalami terobosan, keadaan masih sulit. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara belajar taat kepada firman Allah, tapi belum melihat hal-hal yang besar, belum melihat terobosan rohani, belum melihat terobosan dalam keuangan. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Tuhan akan memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita berpegang kepada perjanjiannya, yaitu firman-Nya. Perjanjian Allah kepada Abraham. Di mana Allah memberkati dia. Janji Tuhan itu berlaku bagi hidup kita. Dan kita menikmati janji Allah itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sekali percaya kepada Tuhan Yesus, tetap percaya. Taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Firman Tuhan luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa dan dahsyat. Mari kita responi firman Tuhan. Dan kita katakan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Dimanapun Engkau tetap. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya
Haleluya, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam pergumulan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-jemaat saat ini. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Karis Tuhan. Hamba serahkan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-jemaat-Mu saat ini Tuhan, mari Engkau tolong Tuhan, mari Engkau campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang melihat Tuhan setiap Tuhan apa yang menjadi pergumulan jemaat-jemaat-Mu saat ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, biarlah kekuatan dari Tuhan mengalir buat jemaat-jemaat yang ada di Karis Tuhan. Hamba percaya Tuhan Yesus ketika mereka mengandalkan Engkau, ketika mereka taat kepadamu Tuhan, ketika mereka setia kepadamu Tuhan, maka kami percaya Tuhan Engkau akan menyatakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah di hari-hari ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan semakin bertumbuh Tuhan, untuk mereka Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan, lebih lagi Tuhan mencintai Tuhan dengan segenap hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat mungkin saat ini ada yang sakit Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau menjamah setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit pada saat ini Tuhan. Dengan bilur-bilur Yesus Tuhan. Jemaat-jemaat yang saat ini lagi sakit Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja Karis ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan apapun yang menjadi Tuhan program-program Tuhan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan, oh Tuhan akan bekerja Tuhan. Tuhan akan Tuhan, oh Tuhan Yesus memenuhi segala apapun yang diperlukan gereja ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sungguh sangat mengasihi akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk semakin hari semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Untuk kami melihat Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan untuk menerima berkat berlimpah-limpah. Engkau ditetapkan untuk menjadi pemenang. Engkau ditetapkan untuk menjadi kepala dan bukan ekor.
Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Amin.